Media Vietnam dan Tri memohon timnas Indonesia menurunkan skuad terbaik di Piala AFF 2026 yang digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dantri menilai timnas Indonesia tak bisa lagi beralasan tidak menurunkan skuad terbaik karena Piala AFF 2026 digelar saat libur musim panas. Biasanya Piala AFF digelar pada akhir tahun. Pemain-pemain yang berkarir di Eropa tak bisa membela timnas Indonesia karena dua alasan. Pertama, Piala AFF tidak masuk ke dalam agenda resmi FIFA. Faktor kedua karena kompetisi di Eropa sedang berjalan. Selama Piala AFF belum disahkan sebagai agenda resmi FIFA, sulit bagi pemain yang berkarir di Eropa membela timnas Indonesia. Terlebih pada Juli-Agustus 2026, klub-klub di Eropa sedang bersiap menyambut musim baru. Karena itu, kecil peluang pemain-pemain yang merumput di benua biru seperti Calvin Verdong, Kevin Dix, hingga Jay Itzes memperkuat skuad Garuda di Piala AFF 2026. Meski Ole Romeni dan kawan-kawan tak bisa membela timnas Indonesia, bukan berarti skuad Garuda tak dapat menurunkan pemain-pemain terbaik mereka. Saat ini terdapat nama-nama beken yang beredar di Super League yang dapat disertakan pelatih timnas Indonesia John Hartman. Media asal Belanda, Football News, memberikan ulasan positif terkait penunjukan John Hartman sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Juru taktik berkebangsaan Inggris tersebut dinilai tidak hanya piawai dalam meramu strategi di papan tulis, tetapi juga memiliki kemampuan luar biasa dalam membakar semangat serta melakukan pendekatan personal yang menyentuh hati para pemainnya. PSSI telah resmi mengumumkan John Hartman sebagai pelatih baru timnas Indonesia pada Sabtu 3 Januari 2026 lalu. Pelatih asal Inggris itu dikabarkan mendapatkan kontrak berdurasi 2 musim dengan opsi perpanjangan selama 2 tahun ke depan. Hartman hadir untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Patrick Kluivert yang resmi diberhentikan pada pertengahan Oktober 2025 silam. Pelatih asal Belanda tersebut berpisah dengan PSSI tak lama setelah timnas Indonesia dipastikan gagal melangkah ke putaran final Piala Dunia 2026. Football News menilai langkah PSSI menunjuk John Hartman adalah keputusan yang sangat tepat bagi masa depan timnas Indonesia. Secara teknis, media tersebut menyoroti bagaimana Hartman memiliki metodologi yang sangat efektif dalam mengelola ruang ganti dan potensi pemain. Hartman memang dikenal sangat vokal dalam menanamkan mentalitas pantang menyerah kepada anak asuhnya. Salah satu bukti keberhasilannya adalah saat ia mengantar timnas Kanada menembus Piala Dunia 2022, di mana ia sukses mematahkan keraguan banyak pihak melalui suntikan motivasi yang kuat. Pendekatan psikologis ini diharapkan mampu membangkitkan kembali kepercayaan diri skuad Garuda yang sempat meredup. Karakter Hartman yang disiplin namun empatik diprediksi akan membawa warna baru dalam gaya permainan Indonesia di kancah internasional. Saat ini, John Hartman masih menghabiskan waktu liburnya bersama keluarga sebelum memulai tugas berat di tanah air. PSSI berencana memperkenalkan Hartman secara resmi kepada publik Indonesia pada 12 Januari 2026 mendatang. Media Belanda, Voetbal Primer, menyebut bek timnas Indonesia Mees Hilgers bisa pindah klub pada bursa transfer musim dingin 2026. Menurut Voetbal Primer, Mees Hilgers sudah pasti tidak akan memperpanjang kontrak bersama FC Twente yang berakhir 30 Juni 2026. Kiprah Mees Hilgers bersama FC Twente mendekati babak akhir. Bek timnas Indonesia itu berpeluang hengkang dalam waktu dekat setelah perselisihan dengan klub. Mees Hilgers sempat dikesampingkan klub karena menolak perpanjangan kontrak yang habis pada pertengahan 2026. Ia bahkan belum mendapatkan menit bermain sejak Mei 2025 atau awal musim ini. Nasib Mees Hilgers semakin miris karena sempat didera cedera robek ligamen. Setelah sembuh, Mees dan manajemen FC Twente kabarnya akan membuka pembicaraan dalam waktu dekat. Pembicaraan itu kemungkinan besar mengenai masalah kontrak. Voetbal Primer meyakini Mees Hilgers tetap berpegang teguh tidak memperpanjang kontrak dan bisa hengkang pada bursa transfer musim dingin 2026. Kabar kepergian Mees Hilgers diperkuat dengan kedatangan agensi baru. Mees Hilgers diketahui baru menyepakati kontrak dengan agensi pemain kelas dunia Lion Sports. Bergabungnya Mees Hilgers diumumkan langsung oleh akun Instagram resmi Lion Sports. Agensi kelas dunia itu dengan senang hati menyambut kehadiran bek berusia 24 tahun tersebut. John Hartman dijamin bahagia saat ini, sebab ia berpotensi mendapatkan pemain termahal yang diizinkan membela timnas Indonesia.
Sosok pemain yang dimaksud adalah bek Leeds United, Pascal Struijk. Pascal Struijk sempat kencang dirumorkan akan membela timnas Indonesia pada 2024 dan 2025. Medio September 2024, media Belanda Voetbal Primer mengatakan Pascal Struijk diizinkan membela timnas Indonesia. Selanjutnya pada April 2025, Pascal Struijk terpantau berada di tribun yang sama dengan juru taktik skuad Garuda saat itu, Patrick Kluivert. Mereka terpantau menyaksikan laga Oxford United versus Leeds United di lanjutan Liga 2 Inggris 2024-2025. Beredar kabar ada satu syarat agar Pascal Struijk mau membela timnas Indonesia. Bek 190 cm itu disebut-sebut baru mau membela timnas Indonesia jika lolos Piala Dunia 2026. Seiring kegagalan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026, apakah kans skuad Garuda mendapatkan Pascal Struijk sudah tertutup? Belum tentu. Jika mau gabung timnas Indonesia, Pascal Struijk tercatat sebagai pemain termahal dalam sejarah sepak bola Indonesia. Kapten Leeds United ini diketahui memiliki harga pasar mencapai 20 juta euro atau sekira 392 miliar rupiah. Dalam pola 3-4-3 racikan John Hartman, Pascal Struijk yang kini berperan sebagai kapten Leeds United dapat dioperasikan di area bek tengah sebelah kiri. Bek 190 cm ini dapat membentuk trio mematikan di jantung pertahanan bersama Kevin Dix dan Jay Ides. Bek timnas Indonesia Kevin Dix berkesempatan bersua Jensen Silt, pemain keturunan merah putih dalam laga di Liga Jerman, Bundesliga. Pertemuan keduanya terjadi saat klub Kevin Dix Borussia Mönchengladbach bersua Wolfsburg yang diperkuat Jensen Silt di Borussia Park Sabtu. Dix mengaku sempat berbincang dengan Silt setelah pertandingan. Saya sebenarnya sempat berbicara dengan seorang pemain di pertandingan terakhir, Silt dari Wolfsburg, ujar Kevin Dix. Jensen Silt ialah pemain yang dipinjam Wolfsburg dari tim Liga Inggris Premier League Sunderland. Masih muda, Silt memiliki tinggi yang nyaris sama dengan bek timnas Indonesia Elkan Bagot. Menurut Transfer Market, Silt memiliki tinggi 1,95 meter, sementara Bagot mempunyai tinggi 1,96 meter. Sebelum dipinjamkan ke Wolfsburg, Silt sempat bermain dalam 2 pertandingan Sunderland di Premier League 2025-2026. Pemain kelahiran ED Belanda itu bermain pada pekan pertama dan kedua dengan mencatatkan total 134 menit bermain. Saat ini ia menjadi pemain utama Wolfsburg dengan sudah tampil. Timnas Indonesia dipastikan tidak akan diperkuat oleh 2 pemain andalan di FIFA Series 2026. Skuad Garuda bakal jadi tuan rumah FIFA Series 2026. FIFA Series bakal digelar pada 23 hingga 31 Maret 2026. Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta bakal jadi venue FIFA Series di Indonesia. Namun 2 nama dipastikan absen membela timnas Indonesia pada ajang ini. Keduanya adalah Tom Haye dan Shane Patinama. Tom Haye dan Shane Patinama dapat skor larangan main 4 laga dari FIFA. Sanksi tersebut dijatuhkan karena protes keras kepada wasit Manning dari China usai laga. Tentu kehilangan 2 pemain tersebut jadi PR tersendiri bagi skuad Garuda. Apalagi pada turnamen terdekat, timnas Indonesia bakal main di ajang FIFA Series. Sosok Shane Patinama mungkin masih banyak yang bisa menggantikannya di sektor bek kiri. Namun pekerjaan rumah ada di sektor lini tengah. Tom Haye adalah pemain andalan timnas Indonesia di lini tengah. Kemampuannya dalam mengatur serangan sering jadi penentu hasil bagi skuad Garuda. Skuad Garuda hanya memiliki Joey Pelupesi sebagai pemain di lini tengah. Timnas Indonesia sebenarnya masih memiliki Ivar Jenner. Namun Ivar Jenner belum pernah tampil sejak Oktober 2025. Dirinya juga sudah mulai jarang tampil bersama Jong Utrecht sebagai starter. John Hartman segera memulai tugasnya sebagai pelatih timnas Indonesia. Arsitek asal Inggris itu dijadwalkan akan tiba di Jakarta pada akhir pekan ini. PSSI juga telah menjadwalkan perkenalan Hartman sebagai pelatih timnas Indonesia. Mantan nahkoda timnas Kanada itu bakal dihadirkan kepada publik pada 12 Januari 2026. PSSI mengontrak Hartman selama 2 tahun plus klausul perpanjangan hingga 2030 untuk rangkap jabatan menangani timnas Indonesia dan U23. John Hartman akan datang ke Indonesia pada 11 Januari 2026 dan diperkenalkan pada keesokan harinya, ujar Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. John Hartman bakal datang ke Indonesia dengan keluarga beserta asisten yang dipilihnya untuk memimpin timnas Indonesia dan U23. Tugas John Hartman bersama timnas Indonesia akan dimulai dalam FIFA Series pada Maret 2026, berlanjut ke FIFA Matchday Juni 2026,